Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal kedua kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya membaca 17, saudara 18 dan seterusnya. Efesus pasal kedua 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah bagian yang sudah kami baca. Berkatilah kami yang sudah membaca bagian ini. Kiranya Roh-Mu yang sudah mewahyukan kitab suci juga memberikan pencerahan kepada kami melalui pemberitaan pada pagi ini untuk memberi pengertian, memberikan penyegaran, memberikan keinsyafan akan firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan, yang suci dan yang membersihkan, yang tidak berubah tetapi memberikan perubahan hidup kami, yang kekal dan memberikan pengharapan abadi. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang hina ini, kiranya dia diurapi oleh Roh-Mu yang kudus, dia dipakai di dalam tangan Tuhan sendiri untuk menjelaskan kebenaran yang demikian penting bagi hidup kerohanian kami di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan. Kami berdoa kiranya setiap orang yang berada di kebaktian ini akan mendapatkan sesuatu pertolongan, pengertian keinsyafan rohani, sehingga kami makin mahir, makin bertumbuh, dan makin teguh, makin tegar di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan juga mereka yang hari ini tidak mungkin hadir atau tidak hadir di tengah-tengah kebaktian ini. Kiranya Engkau menjamah satu persatu, Engkau memberkati mereka sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang perdamaian yang dimungkinkan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, setelah Allah memberikan firman-Nya berupa Taurat di dalam perjanjian lama kepada orang Yahudi yang disebut sebagai kaum pilihan jasmania. Orang Yahudi bukan bersyukur, tapi mereka menganggap diri mempunyai hak istimewa lebih tinggi dari bangsa lain. Itulah sebabnya tembok pemisah di dalam keadaan arogan seseorang dapat berkat dengan mereka yang kurang berkat sudah menjadi kebencian di dalam sejarah. Setiap orang mempunyai karunia, bakat dan anugerah Tuhan lebih besar dari orang lain, harus selalu memperingati diri bahwa yang kau terima itu anugerah, bukan untuk menjadi kecongkakan. Kau lebih banyak uang, jangan menghina orang miskin. Kau lebih intelektual, jangan menghina orang yang bodoh. Kau lebih bertalenta, jangan menghina mereka yang kurang talenta. Karena itu hanya sesuatu pinjaman di dalam tanganmu untuk menguji kesetiaanmu bagaimana terhadap Tuhan. Saudara-saudara, jikalau saya mempunyai kepintaran, lalu saya melihat orang semua bodoh, sehingga saya menjadikan seseorang memisah diri dengan orang lain, lalu menghina orang yang kurang pintar seperti saya, apakah hidup semacam demikian itu hidup memperkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Jikalau saya mempunyai kekayaanku lebih banyak dari orang lain, lalu saya menghina orang miskin karena mereka tidak sekaya saya, apakah anugerah Tuhan berikan kepada saya adalah tujuannya untuk saya menolak, menghina orang lain? Bukan demikian. Tapi itulah sesuatu gejala yang selalu terjadi di dalam hidup manusia semenjak Adam berbuat dosa. Saudara-saudara, orang Israel dipilih karena apa? Bukan karena mereka hebat, karena mereka sebenarnya di antara bangsa adalah bangsa yang paling kecil. Lalu Musa pada waktu sebelum meninggal dunia,
Ketahuilah hei Israel, kau dipilih sebagai bangsa yang demikian kecil di antara semua bangsa, bukan karena kau baik, tetapi karena Allah mengasihi kamu. Tetapi pertanyaan ini tetap tidak bisa dijawab. Mengapa Tuhan mengasihi orang yang dipilih? Jawaban adalah karena Tuhan mau mengasihi. Kenapa Tuhan boleh memilih kasih ini dan tidak kasih itu? Hanya Tuhan sendiri mempunyai jawaban. Itu kedaulatan Allah yang tidak boleh diganggu gugat. The sovereignty of God is based on the supreme wisdom of highest God. Dia mempunyai bijaksana yang tertinggi, sehingga pada waktu dia memilih orang Israel dan memberikan Taurat kepada mereka, supaya mereka lebih dulu mengetahui berapa jauh mereka sudah meninggalkan diri daripada Tuhan, supaya mereka lebih cepat bertobat. Tetapi orang yang berdosa sudah mendapatkan anugerah, bukan saja tidak merendahkan diri, bukan saja tidak bertobat, mereka menganggap diri lebih tinggi dari segala bangsa, dan mereka menyebut bangsa lain itu seperti anjing karena tidak mengenal Taurat. Saudara-saudara, demikianlah kita melihat sejarah terus menerus mengungkapkan kerusakan daripada sifat manusia. Itu sebab permusuhan selalu cepat ditumbuhkan di dalam relasi manusia dengan yang lain. Kita begitu gampang membenci orang lain, kita begitu gampang mencari kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan kita berikan satu sebulan terhadap itu tiupan terhadap bulu untuk mencari kutu-kutu yang kecil pada orang lain. Kita tidak gampang mengampuni orang lain. Kita tidak gampang mengerti kesalahan, kelemahan, kesulitan, kejatuhan, atau hal-hal yang sulit diatasi oleh sifat kemanusiaan yang terbatas. Kita selalu menuntut orang lain dengan ide-ide kesempurnaan yang tinggi, tetapi mengampuni diri dengan menganggap Allah penuh dengan cinta kasih adanya. Saudara-saudara, bagaimana kebencian antara bangsa dan bangsa, kebencian antara sesuatu suku dan suku, kebencian antara seorang person dan seorang person bisa menjadi bersatu, kecuali melalui darah Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus, di dalam Golgota, di dalam diri Kristus dan darahnya, engkau menemukan perdamaian itu menjadi mungkin. Saudara-saudara sekalian, orang Yahudi dan orang kafir bagaimana bisa menjadi satu? Tidak gampang, bukan? Saudara-saudara, jikalau kita kembali kepada salib, maka kita melihat bagaimana Kristus menjadi teladan, menjadi contoh, di mana orang memaku dia mengalirkan darah mengampuni mereka. Orang memaki-maki dia mengatakan, Bapa ampuni mereka. Orang menyuruh dia turun. Jikalau engkau adalah anak Allah, turun dari salib, maka aku percaya kepada engkau. Yesus berkata kepada perampok itu, waktu aku mendapatkan kerajaan, maka bukan pada hari itu, sekarang juga engkau dan aku akan berada di dalam Firdaus. Jiwa yang paling agung, hati yang paling lapang, dan sesuatu pengampun yang paling tuntas hanya bisa kita melihat melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebab Paulus di dalam bagian ini mengatakan bagaimana kedua pihak itu bersatu di dalam Kristus. Tetapi saudara-saudara, ayat ini yang ke-17 berkata kepada kita, bersatu karena roh yang sama. Dan di sini darah Yesus, salib Kristus, kemenangan Kristus sudah dipaparkan setahap demi setahap. Muncullah istilah yang penting ini yang tercantum di dalam ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ayat ke-17 mengatakan kedua pihak ini, baik kita maupun mereka, sudah menjadi satu dan kembali kepada Bapa di bawah gerakan Rohul Kudus. Ini menjadi satu peran yang paling penting di dalam memungkinkan apa yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara, Kristus sudah menggenapkan keselamatan, sudah mengalirkan darah, sudah memberikan pengampunan, sudah memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah, sudah memperdamaikan manusia dengan manusia yang menaruh kebencian satu dengan lain, sudah. Tetapi semua yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus, bagaimana dilaksanakan ke dalam setiap diri manusia yang memerlunya, kecuali ada sesuatu oknum yang berkuasa melintasi perbatasan daripada zaman, perbatasan daripada bangsa, perbatasan daripada segala selang-selang yang berada di lapisan masyarakat, yang boleh mempersatukan dengan kekuatan yang luar biasa besarnya. Siapakah dia?
oknum ketiga. Saudara-saudara, itu sebab oknum pertama mempersiapkan keselamatan pengampunan. Oknum kedua menggenapi satu keselamatan anugerah. Dan oknum ketiga melaksanakan keselamatan pengampunan sebagai anugerah itu kepada semua bangsa. Itulah sebab Andrew G. mengatakan khotbah yang baik bukan hanya mempunyai doktrin yang benar, mempunyai hati yang sungguh memberitakannya. Yang lebih penting lagi, setelah kau berkhotbah, Roh Kudus menggerakkan hati manusia. Saudara-saudara, jikalau tidak mencapai kepada titik yang terakhir itu, khotbah itu hanya khayal-khayal di dalam intelek seseorang, hanya mempertumbuhkan pengertian seseorang, tapi tidak memajukan rohani orang itu di dalam hubungan dengan Tuhan Allah dan hubungan dengan manusia. Saudara-saudara, di sini Paulus berkata kita semua melalui satu roh, kita digerakkan melalui satu roh, kita datang kepada Bapa. Nah saudara-saudara, setiap kali Injil diberitakan dengan setia dan sungguh-sungguh, Kristus betul-betul ditinggikan, tidak mungkin Roh Kudus tidak bekerja di dalam pendengar supaya mereka mengerti dan tertarik oleh firman ini. Saudara-saudara, dan inilah menjadi satu hal yang kita tuntut seumur hidup, supaya kebaktian-kebaktian bermutu, khotbah-khotbah itu berfungsi, dan firman Tuhan itu hidup dan mengerjakan sesuatu karena Roh Kudus bekerja melalui firman yang diberitakan. Nah saudara-saudara, pada waktu Roh Kudus mengerjakan sesuatu, dia akan melunakkan hati manusia yang keras yang sudah membatu itu. Tuhan mengatakan, aku akan mengambil batumu, hatimu yang seperti batu itu, aku singkirkan, dan aku memberikan kepada engkau batu sebab hati daging yang lembut itu. Saudara-saudara, ini menjadi satu janji di dalam Yeremia yang disebut sebagai perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama melalui Taurat menghakimi dan menyatakan dosa manusia. Di dalam perjanjian baru melalui Injil mengampuni dan memberikan pertolongan kepada orang berdosa. Jikalau seluruh perjanjian lama adalah penghakiman atas orang berdosa, baik melalui Taurat lalu melalui Nabi, maka perjanjian baru adalah penyelesaian dan pengampunan dosa bukan melalui Taurat tapi melalui Injil. Kristus sendiri dilahirkan di bawah Taurat. Kristus sendiri menjalankan semua tuntutan syariat Taurat. Kristus sendiri menggenapi Taurat. Dan dia berkata di Matius pasal 5 ayat 7 dan 18. Dia mengatakan, aku datang bukan mentiadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Saudara-saudara, setelah Kristus menggenapi Taurat, lalu dia sendiri berada di paku di atas kayu salib. Lalu Roh Kudus turun setelah Kristus mati dan bangkit untuk melaksanakan apa yang sudah digenapi oleh Kristus di dalam hati manusia. Pada waktu manusia mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, Kristus dan kematiannya melunakkan hati kita yang keras membatu. Saudara-saudara, kita adalah manusia-manusia yang terhadap Tuhan terlalu keras, tapi terhadap setan terlalu lembut. Orang kalau ke gereja dengar khotbah kurang enak, dia tidak mau datang, sebab akal saya lebih kuat dari firman Tuhan. Orang semacam ini kira diri hebat sekali. Saya pakai akal, saya pakai rasio, saya orang pinter, saya bukan orang sembarangan. Tapi waktu pergi ke pelacur pakai akal, itu omong kosong. Jangan engkau dijebak oleh orang merasa diri pintar, tidak suka dengar firman. Karena apa? Karena orang intelektual. Semua orang yang logikanya kuat, inteleknya kuat, waktu berjudi, waktu pelacur, waktu pergi berbuat dosa, sama sekali tidak pakai logika. Itu hanya pura-pura keras terhadap Allah. Tapi waktu terhadap setan, mereka begitu kompromi, begitu lembut, begitu menjual diri, tidak ada tulang sama sekali. Perbedaan orang Kristen yang sejati dan orang yang tidak kenal Tuhan, itu mereka sekarang membalikkan keras terhadap setan dan lembut terhadap Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanakah mungkin terjadi itu kecuali Roh Kudus melunakkan, merubah hatimu. Saudara-saudara, orang yang tadinya begitu bosan dengan firman Tuhan, begitu tidak suka dengan berdoa, begitu tidak senang dengan hal-hal rohani, bisa menjadi begitu cinta, begitu sungguh-sungguh, bahkan menyerahkan diri seumur hidup berbanting tulang mati-matian untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus merubah hidup dia.
Nah tadinya begitu lembut, begitu sembarangan, begitu berkompromi terhadap setan, akhirnya bisa mati-matian melawan dosa. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja. Dan saya mau tanya, selama engkau menjadi orang Kristen begitu lama, sudah berapa kalikah engkau taat kepada Roh Kudus dan menerima perubahan dan kuasa gerakan yang telah memberikan sesuatu pembaruan di dalam pengalaman hidupmu? Jikalau Tuhan tidak merubah saya percaya pada zaman saya masih muda, saya salah seorang pemuda yang paling intelektual. Pada waktu saya umur 17, orang masih main layangan. Saya sudah studi filsafat. Saya sudah menganggap diri pintar dari orang lain. Orang sebaya dengan saya kalau saya berbicara, mereka tidak mengerti apa yang saya ngomongkan. Mereka kalau studi itu berapa bulan, saya berapa hari selesai. Lalu saya menganggap saya orang pintar sekali. Tetapi pintarnya dari Tuhan, tapi untuk melawan Tuhan. Bakat diberi oleh Tuhan untuk menolak Tuhan. Anugerah dari Tuhan untuk melawan Tuhan. Itulah waktu saya masih muda. Sampai pada satu hari firman Tuhan bekerja, Roh Kudus menggerakkan. Cucurlah air mata begitu banyak yang membasahi seluruh pakaian saya bagian depan. Dan saya berkata, Tuhan, saya kembali kepadamu. Karena memang segala sesuatu yang ada di dalam diriku itu milikmu. Itu pemberianmu. Bukan untuk menjadikan saya bermodal congkak. Bukan supaya saya boleh menghina orang lain, atau supaya saya menolong orang lain yang berada di dalam dosa, yang belum mengenal engkau. Dan supaya saya boleh dipakai menjadi alat dalam tanganmu, dihina, diejek, difitnah, diumpat. Itu soal kecil. Yang paling penting saya bekerja di dalam tanganmu menurut kehendakmu. Saudara-saudara, Roh Kudus menggerakkan orang-orang menjadi berbeda sekali. Satu kali Andrew G pergi mengabar Injil di penjara. Dia berkhotbah, orang di penjara diam, dengar pun tidak mau dengar. Karena mereka sudah bosan dengan hal rohani. Satu hari dia bawa beberapa anak kecil masuk ke dalam penjara. Dia mengatakan, hari ini saya tidak berkhotbah. Hari ini saya cuma undang anak-anak kecil nyanyi. Oh, mereka mulai dengar. Anak kecil lucu sekali. Dia tidak tahu penjara itu apa. Dia tidak tahu yang di dalam itu sudah pernah mukul orang atau membunuh orang. Mereka cuma nyanyi. Waktu nyanyi, orang-orang kriminal itu semua mendengar dengan begitu terharu. Sudah dengar selesai, Andrew G bilang, saya tidak khotbah. Saya hanya mengingatkan satu kalimat. Di rumahmu juga ada anak. Tapi mereka tidak bisa lihat papa. Karena ayah mereka sudah membunuh orang, sudah berbuat dosa dan sekarang berada di sini. Alangkah indahnya kalau mereka bisa melihat ayah mereka sendiri menggendong, membopong mereka, mencium mereka. Seperti anak ini di rumah dengan orang tua. Roh Kudus bekerja pada hari itu melunakkan banyak orang. Orang yang berada di penjara nangis, berseduh-seduh, mengalirkan air mata. Mereka minta pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, gereja reform perlu selain doktrin kuat, gerakan Roh Kudus. Karena melalui gerakan Roh Kudus kita dua pihak menjadi satu dan kita kembali kepada Bapa. Ini ayat tadi pagi sangat menyentuh hati saya. Saudara-saudara, gerakan Roh Kudus, gerakan Roh Kudus, the move of the Holy Spirit. Holy Spirit move, the world will be changed. This will be a new world. Your life will be a new life if the Holy Spirit is at work in the depth of your heart. Saudara-saudara, di dalam jiwa kita, hati kita sedalam-dalamnya, kalau Roh Kudus bekerja, kita berubah. Hidup kita berubah, pergaulan kita berubah, jiwa kita berubah, gereja kita berubah, keluarga kita berubah, hubungan suami istri kita berubah. Saudara-saudara, karena Roh Kudus bekerja, barulah kita bersatu. Yang musuh tidak lagi musuh, yang tidak damai menjadi damai. Karena Roh Kudus bekerja, kedua ini sudah digabung menjadi satu dan menghadap Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya pada waktu Paulus menulis sampai bagian ini, dia jelas keadaan yang tidak ada perbedaan. Karena sudah tembok itu sudah dirobohkan oleh Tuhan. Dan orang Yahudi dan orang kafir, semua sudah dianggap sama di dalam Kristus. Dan Paulus merupakan salah seorang yang mempelopori persatuan ini luar biasa banyaknya. Dan paling penting di antara semua rasul. Jadi dia tidak membeda-bedakan. Dia mengatakan baik di dalam orang Yahudi maupun orang Yunani, orang laki-laki, orang perempuan, orang menjadi tuan, orang menjadi budak. Itu semua sama di dalam Kristus. Dia mempunyai satu konsep universal, konsep global,
konsep persamaan dari segala lapisan yang begitu ketat dan begitu kental. Lebih daripada banyak rasul. Nah, di dalam perkembangan ini dia mulai menulis ayat ke-18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan 19 dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudara-saudara, waktu saya masih kecil, karena sesuatu kesulitan yang besar timpa kepada keluarga saya, sehingga mama saya pergi cari di dalam nubuat-nubuat kelenteng. Waktu di keluarga kami belum Kristen. Sampai di situ, lalu di dalam kelenteng ada jawaban mengatakan, jikalau anak ini mau sembuh, maka haruslah berikan satu anak kepada orang lain. Kalau tidak serahkan anak kepada orang lain. Yang lain, bukan saja yang satu ini dia sembuh, semua akan mati. Wah, ketakutan luar biasa mama saya. Lalu dia serahkan anak perempuan kedua kepada orang lain dekat rumah saya. Nah, saya belum pernah ceritakan hal ini. Saya mempunyai 2 kakak perempuan. Yang satu dikasihkan orang lain sampai sekarang belum ketemu. Mungkin Anda. Yang satu lagi setelah menikah 6 bulan meninggal dunia. Waktu dikasihkan orang lain, dikasihkan siapa? Nah, kebetulan di rumah kita seberang itu adalah pemimpin superintenden daripada itu post office, general post office kota Amoy. Dan dia tidak ada anak. Maka diserahkan anak perempuan itu kepada dia. Sudah serahkan kepada dia, tidak lama kemudian peperangan letus antara Jepang dan Asia. Lalu orang-orang yang penting dari pemerintah itu pindah pergi ke Chongqing, dirubah namanya, tidak kasih kabar, sehingga kita tidak pernah ketemu lagi akan orang itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita tidak tahu. Tetapi ibu saya kadang-kadang mengingat sebagai seorang ibu, kapan saya bisa menemukan anak saya itu? Hei kalian anak-anak saya, kalau mungkin cari dia kembali. Karena bagaimanapun saya ingin menemukan anak saya sendiri. Tetapi kita mengatakan, ibu mana mungkin orang di Tiongkok begitu banyak menemukan seorang yang sudah 30 tahun tidak ketemu. Mana mungkin mukanya jadi apapun tidak tahu, apalagi namanya sudah robah. Sama sekali tidak ada alamat, sama sekali tidak tahu dia mana. Seperti di dalam lautan besar mau mencari satu jarum yang jatuh ke dalamnya. Sukarnya seperti ini. Ibu bilang, saya mengetahui memang sukar. Tapi hati seorang ibu, bagaimanapun saya ingin pada satu hari boleh bertemu dengan anak itu lagi. Sampai dia meninggal dunia, dia tidak pernah menemukan anak itu lagi. Kami sebagai anak juga tidak pernah. Bukan saja demikian, kakak adik daripada papa saya, encek saya itu juga tidak ada anak. Lalu dia mengatakan, saya minta satu anak yuk. Lalu mama saya memang anaknya banyak. Papa saya bilang, udah kasih satu sama dia, kasih satu lagi. Itu kakak ketiga namanya John Tong. Ini keluarga Tong, banyak Tongnya. Ini satu namanya John Tong dikasihkan kepada encek. Sesudah dikasih, encek itu senang sekali. Tapi tidak lama kemudian encek itu meninggal dunia. Encim yang membesarkan dia. Sifatnya lain dengan mama saya sekali. Pada waktu kita semua dari Tiongkok kembali ke Indonesia. Karena ibu saya kelahiran di Indonesia. Maka dia sendirian tinggal di Tiongkok. Karena dia sudah dikasihkan orang lain. Saudara-saudara, dia orang yang sangat ganteng dan sangat sehat. Waktu dia umur 18 sudah menjadi olahragawan tingkat kedua dari seluruh Tiongkok. Yang selalu tampil di hadapan umum. Kalau dia berenang itu begitu menarik orang. Dia loncat daripada loncatan ke kolam renang itu. Ya, itu dia mendapat nomor 2 di seluruh provinsi Zhejiang. Saudara-saudara. Dan pada waktu itu dia ingin sekali keluar. Karena Tiongkok jatuh di tangan komunis. Dia mau keluar. Lalu dia tulis surat kepada ibu saya. Saya ingin keluar. Ibu saya bilang, iya saya juga berdoa untuk ibu kalau bisa keluar. Akhirnya ibu yang memungut dia itu mengatakan mau keluar tidak mau keluar terserah. Tuhan pimpin dia keluar sampai di Hong Kong. Kesulitan di Hong Kong mengakibatkan dia mengatakan saya mungkin pulang ke Tiongkok lagi. Waktu dia tulis surat kepada 2 ibu. Ibu yang asli adalah ibu saya. Ibu yang lain adalah nyonyanya encek dia. Dia tulis kepada itu.
Silakan, you di Hong Kong terus. Susah pun pulang boleh, nak pulang boleh. Terserah. Tapi ibu saya mengatakan, kalau bisa jangan pulang. Jangan pulang ke Tiongkok. Karena di Hong Kong engkau boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di Tiongkok engkau tidak ada kebebasan. Itu yang paling penting kerohanianmu. Wah, dia menangis dan dia tulis surat. Sekarang saya tahu siapakah sungguh-sungguh ibu saya. Dan dia akhirnya kembali setelah ibu itu meninggal. Tidak ada orang goblis lagi dia. Dia kembali ke pangkuan ibu saya. Sudah umur 30 lebih. Dan dia sudah menjadi hamba Tuhan. Sekarang melayani di Los Angeles, sudah zamannya mau pensiun. Saudara-saudara. Waktu dia menemukan siapakah ibu sesungguhnya. Dia kembali. Dia tulis surat yang panjang. Ibu saya kasih saya lihat. Saya melihat. Saya menangis. Saya merasakan apa rasanya kalau dia menemukan keluarga yang sejati. Dan cinta yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Nah saudara-saudara. Inilah yang diartikan di sini. Kamu bukan lagi orang luar. Kamu bukan lagi tamu. Kamu adalah sewarga di dalam kerajaan Allah. Kamu termasuk keluarga Allah. Dan Paulus di sini berkali-kali menekankan hal ini. Bukan saja menjadi satu. Bukan saja tidak ada lagi kebencian. Bukan saja tidak ada lagi segala sesuatu ingatan yang buruk di belakang. Tapi sekarang engkau sudah menjadi salah satu anggota dalam keluarga Allah. Sudah berada di dalam. Karena apa? Engkau menemukan kembali darahmu. Menemukan kembali harkatmu. Menemukan kembali akan kedudukan rohanimu. Menemukan kembali akan sesuatu posisi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagimu. Saudara-saudara, bagaimanakah kita menjadi orang keluarga Allah? Bagaimanakah kita berbagian di dalam kekeluargaan ini? Karena kita diberikan hidup yang baru. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 dikatakan, barang siapa yang menerima nama dia, dia diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, bukan anak yang dilahirkan oleh kemauan seorang pria, bukan yang dilahirkan oleh manusia, tetapi dilahirkan oleh Roh Kudus, diberikan hidup yang baru, dan engkau menjadi salah seorang anggota di dalam kewarganegaraan Tuhan Allah. Engkau menjadi masuk ke dalam keluarga Allah. Ini merupakan sebuah hal yang indah luar biasa. Waktu seorang anak yang terhilang itu memborokkan semua uang yang diberikan kepada dia. Memborokkan semua harta yang jatuh kepada dia. Bagian yang seharusnya dia miliki sudah diberikan kepada dia. Selesai dia memborokkan semua itu, dia pulang. Waktu dia pulang dia tahu dia tidak berhak lagi. Waktu dia pulang dia tahu itu adalah kesalahan dia. Maka dia tidak menunggu bapak berbicara sesuatu untuk menyambut dia. Dia mengatakan dengan terlebih dahulu, aku sudah bersalah kepada surga. Aku sudah bersalah kepada Bapa. Waktu dia mengaku dosa, saudara-saudara, dia mengatakan, aku tidak layak menjadi anakmu. Justru bapaknya mengatakan, sekarang ambillah kasut, sembelilah domba, lembu, bawalah jubah, dan kenakan cincin. Sudah perhatikan, ini adalah melambangkan bagaimana Allah menerima kita kembali kepada Tuhan. Kembali melalui sesuatu penyembelihan. Sembelihlah lembu. Itu berarti ada pendarahan yang telah mengganti. Dan sekarang menjadikan sesuatu dia boleh menikmati kembali hak sebagai anak. Kedua, berilah kasut kepada dia. Ini menjadi sesuatu perjalanan yang baru. Langkah-langkah yang baru. Yang ada Injil dan kesejahteraan. Ketiga, berikan jubah kepada dia. Ini merupakan suatu perdamaian dan sesuatu kebenaran yang dikenakan kepada dia. Seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Aku serahkan dosa ke atas salib. Dan dari salib dia memberikan kebenaran yang baru kepadaku. Berikanlah cincin. Berarti suatu kuasa dan hak. Pada waktu orang tukar cincin, itu berarti aku serahkan hidup dan hak seumur hidupku kepadamu. Demikian pada waktu anak itu pulang, ayahnya berkata, berilah cincin atas jarinya. Berarti diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, masih ingatkah kita waktu anak terhilang itu pergi, dia mengatakan, berikan harta selayaknya aku terima kepadaku, sejatuhnya kepadaku. Semua harta yang seharusnya saya miliki, aku layak menerima. Waktu dia mengatakan kalimat itu,
Itu titik permulaan kejatuhan seseorang di hadapan Tuhan. I am worthy to have this. I'm good enough. Give me what I worth. Saudara-saudara, waktu kita merasa diri kita layak memperoleh, itu titik permulaan kejatuhan kita. Tapi justru terbalik, waktu dia kembali dia mengatakan, ya Bapa, aku tidak layak menjadi anakmu. Bapa tidak jawab, tidak debat. Berikan cincin kepada dia. Aku memperlayakan engkau. Dengan demikian dia kembali kepada keluarganya. Waktu kita bertobat, waktu kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, waktu itu kita sekali lagi mendapat satu kedudukan, yaitu menjadi anak Allah yang sejati. Saudara-saudara, di dalam seluruh perjanjian lama begitu banyak perintah, begitu banyak janji, tapi berita yang paling penting, aku akan jadikan diriku Bapakmu, aku jadikan engkau anak-anakku. Aku akan menjadi Bapamu dan jadikan kau anakku. Ini merupakan janji inti di dalam perjanjian lama yang digenapi di dalam perjanjian baru melalui Kristus Yesus yang dipaku di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk menjadikan kita anak-anak Allah kembali. Maka di sini disebut kita adalah orang-orang sewarga di dalam kerajaan Allah. Kita membaca bersama-sama ayat ke-18. Semua membaca. 18 dan 19 semua. 1, 2, 3. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19, 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah saudara-saudara, istilah anggota-anggota keluarga Allah hanya satu kali muncul di dalam seluruh perjanjian baru atau seluruh kitab suci, yaitu di sini. Kamu adalah orang keluarga. Saudara-saudara, saudara bisa membedakan tamu sama orang keluarga. Saudara bisa membedakan orang luar sama orang dalam. Anak-anak saya kadang mana, kita enggak apa-apa, kita di sini orang sendiri. Tapi kalau ada orang datang, kita mesti pakai rapi sedikit. Nah saudara-saudara, ada perbedaan bukan? Orang sekeluarga ada hak warisan. Orang sekeluarga ada darah bersama. Orang sekeluarga ada keadaan relasi yang paling intim. Tapi justru Alkitab mengatakan orang sekeluarga satu dengan lain saling membenci. Itu adalah akhir zaman. Seharusnya kita mempunyai sesuatu keintiman, satu keeratan, kemanisan relasi antara sekeluarga. Karena sekeluarga mempunyai darah bersama. Sekeluarga mempunyai janji cinta kasih dan pernikahan. Sekeluarga mempunyai sesuatu warisan bersama. Sekeluarga mempunyai sesuatu harta bersama. Sekeluarga, engkau berada di dalam satu keluarga yang disebut keluarga Allah. Dan yang disebut keluarga Allah itu yang menjadi kepala keluarga bukan orang, tapi Tuhan Allah. Siapakah yang berada di keluarga itu? Yaitu semua orang yang digerakkan Roh Kudus tadi, yang dibasuh dengan darah Yesus Kristus, yang diperdamaikan dengan Tuhan Allah, yang dijadikan orang suci, orang-orang yang sudah dikudukan, sanctified, justified, saved, regenerated, and given spirit, given the new life. Orang-orang yang sudah mendapatkan hidup yang baru, yang sudah berdamai dengan Allah. Ini semua terkumpul menjadi satu keluarga, menjadi keluarga Allah. Itu artinya gereja. Jadi pagi ini saya terus memikir lagi. Saya menemukan ini salah satu bagian melukiskan apakah hidup gerejawi yang paling penting di dalam Alkitab. Kita semua adalah anggota-anggota di dalam satu keluarga besar yang terbesar. The greatest fatherhood, the greatest brotherhood in the world is the family of God. Saudara-saudara, keluarga Allah adalah keluarga terbesar di dalam seluruh sejarah, di dalam seluruh alam semesta. Karena ada Bapa yang terbesar, ada persaudaraan yang paling besar. Pada waktu tahun 74 saya berada di Switzerland, selesai mengikuti kongres 9 hari. Saya sudah capeknya luar biasa dan bengkak-bengkak karena reumatik waktu itu. Di dalam hari-hari yang cukup dingin dan juga reumatik yang kumat dan makanan di dalam konferensi kurang gizi dan sebagainya. Akibatnya adalah saya sakit-sakit. Dan saudara-saudara, waktu saya mau pulang, saya memandang satu keindahan yang tidak ada di depan lain. Di dalam kongres itu
pemimpin mengatakan lebih 4.000 anggota delegasi dari 120 lebih negara. Ini adalah satu assembly yang lebih besar daripada General Assembly PBB. Waktu saya pikir, ya juga ya. PBB anggotanya memang dari negara banyak sekali. Tapi tidak sampai 4.000 orang di dalam Assembly Hall di PBB. Saya sudah berapa kali kunjungi akan gedung di New York itu. Ini ada lebih besar di Palais de Bellevue di satu tempat namanya Lusan. 120 lebih negara kirim delegasi penginjilan datang. Dan waktu pulang itu luar biasa indahnya. Kita melihat mereka, ayo sampai ketemu lagi. Kalau tidak di bumi, di surga. Karena setelah mereka pergi, tidak bisa ketemu lagi. Ada yang pulang ke Uganda. Ada yang pulang ke Norwegia. Ada yang pulang ke Kambodia. Ada yang pulang ke Mesir. Ada yang pulang ke Bolivia. Ada yang pulang ke Argentina. Kapan ketemu lagi? Saya juga rasa, ya betul ya. Kapan ketemu lagi? Saya lihat muka ini, besok mungkin ketemu lagi cuma di surga. Dan ada satu keindahan yang saya rasa luar biasa. Orang putih yang tinggi begini peluk dengan orang hitam yang kecil begini. Ya. Yang rambutnya seperti emas itu gelombang besar. Yang hitam keriting-keriting seperti itu seperti rambutan begitu ya. Saudara-saudara. Lalu yang tinggi itu putih gede sekali, yang hitam kecil sekali. Waktu saling memeluk, yang satu kena kepala, satu kena pantat. Karena tinggi dan pendek. Yang kecil, oh in Christ I embrace you. Dia kena pantat, yang itu kena kepalanya. Dua orang. Saya ingin foto tapi lupa bawa foto. Itu fotonya tidak dibawa. Kepingin, itu satu gambar yang paling indah. Only can happen in Jesus Christ. Saudara-saudara. Hanya di dalam Kristus. Yang putih begitu menyayang begitu hitam. Hanya cinta kasih Kristus yang begitu tinggi sampai begitu pendek, yang begitu utara sampai begitu selatan, yang begitu dingin tempat dan begitu panas. Ketemu itu indah luar biasa. Saya kira tahun itu gambar yang bisa masuk ke dalam pikiran saya, seni yang paling tinggi adalah itu. Kalau di sini ada pengukir atau pemahat, saya harap pakai bakat mau ukir apa yang saya lukiskan. Seorang putih yang tinggi, seorang pendek yang keriting saling memeluk lalu mengatakan the love in Jesus Christ. Oke? Kalau ada orang bisa ukir bagus-bagus, besok saya taruh di gereja baru. Saudara-saudara, saya melihat itu keindahan yang luar biasa. Di dalam Kristus semua ada anggota keluarga. Di dalam keluarga Allah, tidak peduli siapa. Saudara-saudara, engkau, saya, kaya, miskin, pintar, tidak, putih, hitam, laki, perempuan, cukong, atau orang yang biasa. Semua di dalam Kristus itu menjadi orang kudus yang tertenun di dalam sesuatu lukisan yang indah. Yang tergabung di satu wadah yang paling besar. Yang bersatu di dalam keluarga Allah. Siapakah kita? Kita bukan lagi tamu. Kita adalah pemilik rumah. Kita orang rumah. Saya sering menjadi tamu. Jadi saya tahu apa rasanya menjadi tamu sama apa rasanya di rumah sendiri. Di rumah orang lain. Kita lihat barang bagus, tidak berani bawa pulang karena tamu. Kalau bawa pulang menjadi maling, bukan? Kalau di rumah kita pindah ke sini seenaknya sendiri karena rumah. Ini saya rumah. Saya ada di rumah saya sendiri. Ini rumah saya. Saya mempunyai apa? Mempunyai hak sepenuhnya di rumah. Di keluarga ada disiplin. Ada papa bisa marah sama anak, sudah marah tetap dipeluk. Di luar diusir, tidak boleh pulang. Lain, saudara-saudara. Menjadi tamu, menjadi orang yang menginap, sama menjadi orang di dalam keluarga, itu berbeda sekali. Saudara jangan lupa, saudara mempunyai dua keluarga. Pertama keluarga di dunia, kedua keluarga di dalam Kristus. Rumah Tuhan, keluarga Tuhan, persaudaraan kerohanian, persaudaraan karena ikatan darah dan roh menjadi kita bersatu. Engkau adalah orang-orang di dalam keluarga ini. Nah saudara-saudara, gereja adalah keluarga Tuhan Allah. Semua 1, 2, 3. Gereja adalah keluarga Tuhan Allah. Kalau begini pendeta itu apa? Pendeta bukan kepala keluarga. Pendeta adalah hamba Tuhan untuk memberikan les privat kepada kita. Pendeta adalah seorang yang memberikan pengajaran dan memberikan keinsyafan tentang firman Tuhan kepada kita. Untuk merawat kerohanian kita. Untuk mempertumbuhkan iman kita. Untuk mentegakkan akan hidup karakter Kristen kita. Supaya makin lama, makin dibentuk menjadi anggota keluarga Allah. Yang bertanggung jawab. Yang berbobot, beriman, berpengharapan, bercinta kasih.
Dan pelayan-pelayan pengurus di dalam gereja adalah sama-sama yang memelihara keluarga. Keluarga Allah ini ditegakkan, didirikan menjadi suatu keluarga yang mulia. Sekarang kita membaca ayat ke-20. Di sini dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Semua membaca 1, 2, 3. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apakah arti ayat ini? Jadi gereja ada keluarga Allah. Keluarga ini bukan keluarga yang tidak berdasar. Keluarga ini ada fondasinya. Saudara-saudara, setiap organisasi perlu ada anggaran dasar, bukan? Setiap negara perlu ada konstitusi, bukan? Dan setiap negara ada falsafah, filsafat daripada politik dan negaranya. Seperti Indonesia didirikan atas falsafah Pancasila. Nah, saudara-saudara, negara mempunyai falsafah sebagai satu konstitusi, sebagai satu dasar daripada bernegara. Demikian keluarga Allah dasarnya apa? Di sini ditunjuk dua hal dan satu nama. Pertama, berdasarkan rasul-rasul. Kedua, berdasarkan nabi-nabi. Dan satu nama di mana batu penjurunya adalah Yesus Kristus. The church is built upon the teachings of the prophets and of apostles. And Jesus Christ is the cornerstone. Jesus Christ is the foundation, the principal foundation of the church. Nah, di sini jelas dan singkat sekali. Jarang orang bisa menuliskan hal lebih singkat, tepat, dan seperti akurannya seperti Paulus. Saudara-saudara, dia reduksikan seluruh gambaran gereja dengan beberapa kalimat. Gereja adalah tubuh Kristus, ada keluarga Allah yang dasarnya nabi, rasul, dan batu penjurunya Kristus. Begitu gampang. Tetapi justru ini menjadi kunci untuk semua gereja harus diadili. Saudara-saudara, gampang tidak di Indonesia bikin gereja? Gampang. Kalau col mobil sekarang turun harganya. Col estate sulit. Ya col gereja saja lebih gampang. Jadi banyak orang tidak belajar teologi, tidak mengerti firman, sembarangan buka gereja khotbah seenaknya. Mimpi yang disampaikan, kesaksian tak karu-karuan, pengalaman pribadi yang tidak sanggup paut, cerita setan, cerita apa saja di atas mimbar. Katanya gereja, pelang gereja ini, gereja ini. Namanya bagus sekali. Tapi mari kita kembali kepada ayat ini. Gereja didirikan di atas ajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Kalau tidak ada itu, bukan gereja. Kenapa ayat ini penting? Ayat ke-20 ini penting karena ayat ini adalah ayat kunci untuk menguji gereja itu sungguh-sungguh atau tidak. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah kita mengetahui ini kunci? Karena didirikan di atas dasar. Sehingga yang menjadi falsafah, yang menjadi fondasi, yang menjadi ajaran yang ketat untuk menopang seluruh keberadaan gereja adalah dua hal, rasul dan nabi. Apa artinya? Rasul mewakili perjanjian baru, nabi mewakili perjanjian lama. Semua 1, 2, 3. Rasul mewakili perjanjian baru, nabi mewakili perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi memberikan pengkupasan arti Taurat sesungguhnya, menyatakan firman Tuhan dan kehendaknya, dan memberikan perkataan-perkataan langsung digerakkan Roh Kudus kepada kaum Tuhan. Dengan demikian nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu adalah penyambung lidah Tuhan Allah. Memang istilah nabi, kalimat ini, istilah ini di dalam bahasa Ibrani berarti adalah spokesman of God, juru bicara Tuhan. Jadi dari mulut mereka keluar ajaran, pertuturan, teguran, perintah, dan juga hukuman dari Tuhan Allah. Maka yang dicatat di dalam buku kitab suci melalui apa yang diwahyukan Roh kepada nabi-nabi itu menjadi sebagian daripada dasar gereja, yaitu perjanjian lama. Saudara-saudara, di sini nabi-nabi mewakili perjanjian lama. Sedangkan rasul-rasul mewakili perjanjian baru. Berarti gereja didirikan di atas dasar perjanjian lama yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan
perjanjian baru yang juga diwahyui oleh Roh Kudus. Gereja didirikan di atas ajaran-ajaran nubuat tentang Kristus akan datang. Dan kepada rasul yang membuktikan Kristus sudah datang menurut apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Di dalam kesinambungan ini kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi sesuatu persatuan organis yang sempurna luar biasa. Saudara-saudara, saya berani menantang saudara belajar semua kitab agama. Entah agama apapun, silakan belajar. Pelajarilah agama apa saja. Bandingkan dengan kitab suci. Tidak ada satu falsafah dari agama yang lebih ketat, berkesinambungan, dan sempurna dari permulaan sampai akhir seperti kitab suci ini. Saudara-saudara, silakan baca. Orang yang memberikan kesempatan dan lapang dada untuk anggotanya baca seluruhnya. Ini fair. Saya tidak mengatakan tidak boleh baca yang lain, cuma baca kitab suci. Coba selidiki apa yang dikatakan yang paling puncak dari agama-agama yang lain dengan orang-orang suci yang lain dibanding dengan kitab suci. Tidak ada satu buku seperti ini. Sekali lagi, ini merupakan sesuatu kesatuan yang bersifat organis yang sempurna dan mutlak. Sehingga dari pertama-tama sampai akhir kita melihat ada satu arah panah yang menjadi sesuatu arah daripada sejarah keselamatan. Heilige Geschichte, bahasa Jerman. The Holy Salvation History. Saudara-saudara, the history of the Holy Salvation is so clear in the Bible. Dari permulaan sampai akhir terus ditujukan akhirnya munculnya Kristus membuktikan apa yang mau dikatakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama dan dibuktikan oleh rasul-rasul di perjanjian baru. Hanyalah menjunjung tinggi satu oknum dan karyanya, yaitu Kristus dan Kristologi. Saudara-saudara, Kristus adalah dasar kristologi. Hadirnya ke dalam dunia, matinya di atas kayu salib, bangkitnya dari antara orang mati. Di situ terletak rencana Allah yang kekal dan pengharapan manusia yang abadi. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dengan kebaktian Natal tanggal 23 yang sudah lewat. Saudara-saudara, saudara rasa berkat Tuhan tidak? Coba jawab, rasa berkat Tuhan tidak? Malam itu saya merasa Tuhan bekerja begitu bagus. Roh Kudus menaungi seluruh ruangan. Kira-kira 5.000 atau kurang sedikit. Karena tiket yang dirobek 4.400. Yang tidak pakai tiket dan akhirnya diberikan tiket baru masuk kira-kira 400. Dan kur dan panitia kira-kira 150 sampai 200 orang. Dan demikian hampir 5.000 orang mendapatkan suasana yang luar biasa. Hampir tidak ada orang yang berjalan waktu khotbah sampai selesai. Dan itu kristologi diberikan dengan pengertian yang begitu jelas. Kristus datang untuk menderita. Saudara-saudara, saya kira ini salah satu hari Natal yang paling indah selama gereja ini didirikan. Dan begitu banyak orang diberkat oleh Tuhan. Saya sendiri rasa Tuhan bekerja hadir begitu nyata, saudara-saudara. Dan karena apakah sebabnya? Hanya satu rahasia. Karena yang diberitakan adalah sesuatu nuklir, sesuatu focal point dari rencana Allah. Kristus mati dan sengsara Kristus untuk mengalahkan segala dosa dan penguasa, yaitu iblis. Saudara-saudara, inilah Natal karena dia lahir. Dia datang ke dalam dunia, rela datang, rela dibatas, rela menderita, rela mati digantung di atas kayu salib. Disitulah Kristus hadir. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah tentang Kristus. Apa yang dikatakan oleh Rasul adalah tentang Kristus. Saudara, pada waktu saya menjelaskan Roma pasal 3 ayat ke-19 dan 20. Saya mengutip hal yang tidak muncul di dalam buku komentari yang lain. Yaitu Injil sudah dinyatakan kebenaran Allah di luar Taurat. Tetapi dibuktikan oleh Taurat dan Nabi. Nah saudara-saudara, Injil itu sudah nyata dan kebenaran Allah di luar Taurat. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan ada tanpa Taurat. Bukan tanpa Taurat, tapi di luar Taurat. Bukan tanpa. Kalau tanpa Taurat berarti Taurat tidak ada hubungan. Di luar Taurat berarti yang tidak sanggup dikerjakan oleh Taurat, Injil itu sanggup mengerjakan. Yang menjadi terbatas dari Taurat, Injil melampaui batas. Itu artinya lalu dibuktikan oleh rasul-rasul, oleh nabi dan Taurat. Nah artinya apa?
Artinya adalah seluruh perjanjian lama sebenarnya yang diceritakan bukan kemungkinan engkau menjalankan Taurat sehingga menjadi sombong. Seluruh perjanjian lama yang dikatakan sebenarnya adalah membuktikan kau terlalu jauh dari Tuhan. Tapi Kristus yang menggenapkan itu untuk kamu. Itu menjadi focal point. Itu menjadi satu titik pusat dari seluruh perjanjian lama. Dan semua nabi akhirnya menuju kepada Yesus Kristus. Bukan menuju kepada diri. Bukan menuju kepada syariat. Bukan menuju kepada syarat-syarat agama. Bukan menuju kepada liturgi. Tapi semua liturgi, semua persembahan itu semua mempunyai satu poin. Itu menuju pada Kristus yang akan datang. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu Musa muncul beserta Elias di Bukit Hermon atau Bukit Tabor. Pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri, Musa muncul. Nabi Elias muncul. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika orang melihat cahaya yang besar, lebih bercahaya dari matahari, mereka kaget, terkejut. Mereka bangun. Sesudah bangun, saudara-saudara, mereka mulai memperhatikan bukan Yesus, tetapi memperhatikan Elias dan Musa. Mengapa? Karena Yesus saben hari lihat, dah heran. Kalau saben hari lihat itu biasa. Tapi Musa ini sudah dengar dari dulu sekolah minggu sampai sekarang, tidak pernah ketemu. Dari dulu dengar cerita Musa, ini orangnya muncul. Saudara-saudara, menarik gak? Menarik luar biasa kan? Kalau dengarlah, wah Elias ini muncul. Coba lihat muka hidungnya, wah tak pernah lihat. Kalau Yesus kan kemarin baru sama-sama. Ini biasa kan? Saudara mengatakan kalau hari ini Stephen Tong khotbah di sini, terus Billy Graham di sini, D.L. Moody di sini. Kau memperhatikan lagi Stephen Tong, ini sudah biasa. Tapi Billy Graham itu tidak pernah datang. Jadi tidak ada orang menggobris saya. Cuma gobris Billy Graham. Billy Graham, terus lihat dia, hidungnya, rambutnya. Saya tidak diabaikan. Saya diabaikan lagi. Bagaimana? Saudara-saudara, tidak apa-apa. Karena saya memang nobody. Tapi Kristus diabaikan bagaimana boleh. Yang membela siapa? Tuhan Allah. Allah Bapa di surga mengatakan, mana boleh. You cuma Musa. You cuma Elias. Kok merebut perhatian anakku Yesus Kristus? Tidak bisa. Maka Tuhan suruh awan gelap tutup. Sudah tutup, Musa pergi. Elias pergi. Tuhan bisa iri hati. Dia tidak boleh manusia merebut kedudukan Yesus Kristus. Dan sesudah awan itu lewat, mereka lihat lagi. Di tengah-tengah awan siapa itu? Mereka tidak lihat siapa-siapa pun. Hanya lihat satu orang. Siapa dia? Yesus Kristus. Focal point. Ya, focal point. Nah saudara-saudara, kedua orang itu ada apa dimunculkan? Untuk membuktikan bahwa mereka bukan lakon. Mereka hanya penunjang kristologi. Mereka hanya penunjuk kepada Kristus sebagai Mesias. Yang dikatakan oleh Musa seluruhnya. Yang paling penting bukan Taurat, tapi kristologi. Yang dikatakan oleh Nabi seluruhnya. Bukan perkataan-perkataan untuk menghakimi negara ini atau bangsa itu. Tapi Kristus. Nah saudara-saudara, engkau mengatakan, kenapa Musa sama Elias? Karena Musa mewakili Taurat. Elias mewakili Nabi semua. 1, 2, 3. Musa mewakili Taurat. Elias mewakili Nabi. Sekarang kebenaran Allah sudah dinyatakan di luar Taurat. Yaitu Kristus sudah melampaui batas Taurat. Dia sudah menggenapkan Taurat, bahkan melebihi. Maka tanpa atau di luar Taurat kebenaran Allah dinyatakan. Dan disaksikan oleh Nabi dan Taurat. Yaitu yang diwakili oleh siapa? Musa dan Elias. Kita membaca ayat ini. Roma pasal ketiga. Roma pasal 3. Kita membaca ayat yang ke-19 dan 20. Kitab Roma pasal ke-3. Saya membaca 20 dan saudara membaca 21. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 21 semua membaca. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Sekarang Taurat, kebenaran Allah sudah dinyatakan. Bukan melalui hukum Taurat. Tapi disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab Nabi.
Musa mewakili apa? Sekali lagi, Musa mewakili Taurat. Elias mewakili apa? Nabi. Berdiri di samping kanan dan kiri berarti apa? Mereka bukan lakonnya. Mereka bukan yang penting. Yang penting adalah Kristus, anak Allah sendiri. Sekarang saya tanya lagi. Waktu Musa dan Elias muncul bersama di dalam transfigurasi yang begitu penting itu, hanya satu buku yang mencatat mereka bicara. Matius tidak catat, Markus tidak catat, dan ini peristiwa tidak muncul di dalam Injil Yohanes, tetapi muncul di dalam 3 Injil. Hanya satu Injil yang mengatakan tentang apa yang mereka bicarakan. Saudara tahu apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang bicara tentang Yesus harus mati di Yerusalem. Jadi ini merumuskan sebenarnya inti yang puncak daripada Taurat Musa adalah bagaimana Kristus mati mengganti kita yang tidak bisa dibenarkan oleh Taurat. Inti dari seluruh nabi diwakili oleh pembicaraan Elias dengan Musa tentang kematian Kristus, membuktikan seluruh daripada nabi ada bernubuat tentang kematian Kristus yang menggenapi akan rencana keselamatan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Sekarang gereja didirikan di apa? Gereja didirikan di atas perjanjian lama, yaitu Taurat dan Nabi. Dan perjanjian baru, Yesus Kristus mengutus rasulnya untuk mengajar. Jadi perjanjian lama adalah nubuat, perjanjian baru adalah interpretasi. Perjanjian lama adalah Taurat yang menghakimi, perjanjian baru adalah Injil yang mengampuni. Perjanjian lama adalah hal yang dinubuat tentang yang belum terjadi. Perjanjian baru adalah hal yang sudah terjadi dan interpretasinya. Christ is in between the law of Moses and all the teachings of the apostles. Christ is above the two revelations in Old and both the New Testament. Kedua perjanjian lama, perjanjian baru menjunjung tinggi Kristus. Nah, apa yang dinubuat oleh perjanjian lama belum datang. Akhirnya yang datang adalah Kristus. Apa yang diinterpretasi yang sudah datang, adalah Kristus. Sebelum datang diberi nubuat, sesudah datang diberi interpretasi. Sebelum datang mereka menanti-nanti, setelah datang mereka menoleh ke belakang. Sebelum datang mereka menunggu dengan sabar apa yang akan dibuat Tuhan untuk bangsa Israel. Di dalam sesudah datang, maka orang-orang nabi mengatakan, mari kita mengerti Yesus yang sudah dipaku di atas salib. Nah saudara-saudara, gereja itu apa? Gereja adalah keluarga Allah. Siapa masukkan keluarga Allah? Orang dulu saling membenci satu dengan lain. Sekarang semua bersatu karena darah Kristus, karena gerakan Roh Kudus. Gereja mempunyai falsafah apa? Berdiri di atas dasar apa? Di atas dasar nabi dan rasul, di mana Kristus sebagai batu penjuru. Apa artinya batu penjuru? Batu pertama yang menjadi satu fondasi yang kuat, di mana bangunan itu terdiri di atasnya. Puji Tuhan. Dengan demikian Kristus adalah Petra itu. Petra itu batu besar yang menjadi pangkalan, yang menjadi fondasi gereja didirikan. Saudara-saudara, gereja tidak mungkin dirampas haknya. Gereja tidak mungkin dirusak hakikatnya. Gereja yang bisa dibakar itu hanya gedung gereja, bukan gereja yang dibakar. Kalau kita mengatakan gereja dibakar itu salah. Lebih baik mengatakan gedung gereja yang sementara itu dibakar. Gedung gereja yang dibakar, yang bisa membunuh tubuhmu, tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut, karena yang dibunuh bukanmu, tapi tubuhmu. Ngerti tidak, saudara-saudara? Yang dibakar, dibunuh itu hanya tubuhmu, bukan mu. Munya di mana? Di dalam sini. Ini apa? Tubuhmu. Ini tubuhnya mu. Tubuhnya daripada si mu itu loh. Dan mu itu apa? Itu di dalamnya. Ini tubuh. Nah saudara-saudara, sekarang saya minta Rudy naik ke atas sebentar. Saya akan memberikan contoh. Nah, sekarang saya tanya, Rudy, di manakah engkau? Dan saya harap dia menjawab saya ya. Nah, ini saya bukan original. Ini saya kutip dari seorang tua yang sudah 86. Itu namanya Dr. Howard Williams yang berada di Westminster, yang berada di Philadelphia. Mana Rudy, kamu di mana? Di mana kamu? Sini. Ya.
Kamu itu apa? Hah? Dia tanya sama kaum intelektual. Di mana kamu? Ini. Itu bukanmu, itu hidungmu. Ini bukanmu, ini dadamu. Ini bukanmu, ini tubuhmu. Ini mukamu. Jadi mu itu di mana? Mu bukan ini. Ini hidungnya mu bukan ini. Ini mukanya mu bukan ini. Ini dadamu, mu bukan ini. Ini tubuhmu, mu di mana? Orang itu tadinya pikir sendiri pinter. Sudah ditanya sama orang tuanya, akhirnya makin bingung. Jadi aku di mana ya? Aku kalau di situ ketinggian sedikit katanya. Aku kalau di kebawahan sedikit. Aku kalau ini belakangku, ini depanku, ini atasku, itu bawahku, ini kulitku, ini pipiku. Jadi ku itu apa? Makin lama makin pusing. Akhirnya dia bilang, lebih baik lu percaya kamu ada jiwa selain ada tubuh. Karena mu sama tubuhmu itu dua hal. Ku sama badanku itu lain semua. 1, 2, 3. Ku sama, wah, yang tidak ada badan tidak usah ngomong dah. 1, 2, 3. Ku sama badanku itu lain. Nah saudara-saudara, gereja dibakar, terima kasih. Salah, gereja tidak bisa dibakar. Yang dibakar gedung gereja yang dibakar. Ya toh? Ya toh? Gedung gereja ada bentuk arsitektur Kristen. Dan bentuk itu tidak pernah dikatakan di Alkitab. Alkitab tidak mengatakan gereja mesti lincip, ya, tidak boleh bundar. Oh, justru Vatikan bundar. Kolen lincip. Justru Duomo di Milano itu pakai gotik. Tapi selain itu seluruh Italia tidak ada gotik. Seluruh Italia tidak ada gereja gotik. Cuma satu, yaitu di Italia. Di Siena tidak. Di Roma tidak. Romanesk, Rokoko. Di Vienna ada 2 macam. Ada yang gotik. Itu gedung gereja. Gedung gereja bukan gereja. Gereja tak bisa dibakar. Gereja tak bisa dimusnahkan. Yang dimusnahkan anggota gereja. Yang dibunuh orang Kristennya. Orang Kristennya dibunuh. Kristusnya tak mungkin dibunuh. Karena setelah dibunuh akhirnya dia bangkit. Dan bangkit hidup untuk selama-lamanya. Jadi mu sama dirimu, sama tubuhmu itu lain. Nah saudara-saudara, sekarang gereja adalah apa? Adalah tubuh Kristus yang didirikan di atas perjanjian lama, perjanjian baru, nubuat, penggenapan, interpretasi, penggenapan Kristus, nubuat tentang Kristus, perjanjian lama, interpretasi tentang Kristus, perjanjian baru, perjanjian lama oleh Taurat dan Nabi, perjanjian baru oleh rasul-rasul. Di sini kita melihat gereja didirikan di atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Kristus menjadi penjuru batu yang paling penting menjadi fondasi itu. Masih tidak cukup. Kita membaca lagi ayat selanjutnya. Mari kita buka kembali akan Efesus pasal kedua. Saudara-saudara, saya membaca 20, saudara membaca 21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di sini muncul lagi satu istilah, the holy temple of God. Semua, the holy temple of God, bait Allah yang suci. Gereja itu apa? Gereja itu bait Allah yang suci. Bait itu didirikan oleh apa? Didirikan oleh batu-batu hidup. Siapa itu batu-batu hidup? Engkau dan saya. Nah ini akhirnya diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal kedua. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal kedua dia mengatakan, siapakah engkau? Siapakah saya? Kita adalah Petros kecil. Yesus siapa? Petra. Yesus adalah batu yang besar, lalu kita ada batu yang kecil. Nah sekarang kita langsung masuk ke dalam bangunannya. Di dalam arsitektur, kita melihat mesti ada fondasi. Sudah fondasi dibikin selesai, maka batu satu persatu dipasang di atasnya. Itu menjadi bangunan yang di atas, saudara-saudara. Yang di bawah jauh lebih penting dari atas. Yang tidak kelihatan menentukan mutu dari yang kelihatan. Kalau fondasinya tidak bermutu, atas bagaimana bagus pun akan rontoh. Kalau fondasinya lemah, atas bagaimana kuat pun akan tidak berguna, akan jatuh. Saudara-saudara sekalian, Kristus adalah batu besar, Petra itu. Kita apa? Petrus mengatakan kita adalah batu hidup yang kecil.
Nah saudara-saudara, bicara sampai di sini saya ingat satu kalimat yang saya baca. Dia mengatakan pada waktu orang dunia membanggakan bangunannya, mereka selalu mengatakan bangunan ini didirikan dengan memakai batu-batu yang berapa mahal, yang berapa baik, berapa kuat. Tapi hanya Tuhan Yesus membangun gerejanya dengan hati-hati yang hancur. Waktu saya membaca kalimat itu saya tergerak luar biasa. Perbedaan Kristus dengan semua arsitek adalah begini. Arsitek pakai bahan-bahan yang seindah mungkin untuk membangun akan gedungnya. Tapi Yesus tidak. Yesus pakai hati-hati yang hancur. Artinya apa? Mereka yang pernah menyadari dosa, pernah bertobat, pernah menyesal, pernah menangisi segala perbuatan jahat. Hatinya sudah hancur lebur. Hati yang pernah hancur lebur yang Tuhan ambil untuk menjadikan satu batu. Hati yang hancur diambil lagi menjadi satu batu. Hati yang hancur diambil lagi satu batu. Semua orang di dalam tubuh Kristus yang dibangun sebagai istana atau roh atau tempat perdiaman Roh Kudus yang disebut di sini adalah bait Allah yang suci. Semua adalah orang-orang yang pernah bertobat, meninggalkan dosa, pernah hancur hati, pernah menjadi orang yang diperbarui oleh Tuhan, baru boleh menjadi batu hidup. Siapakah saya? Saya batu hidup. Siapa engkau? Engkau batu hidup. Kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi bahan untuk membangun Temple of God. The Holy Temple of God. Ayat ke-22. Kita membaca bersama-sama. Saya membaca 21, saudara baca 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Apa artinya? Jadi kamu telah dijadikan batu-batu untuk membangun gereja. Tapi diri kamu dibangunkan menjadi tempat perdiaman. Nah saudara-saudara, bangunan itu ada di luar. Orang yang berdalam itu adalah penghuni. Betul tidak? Saya menjadi orang menghuni di dalam. Kalau saya menjadi bait Allah yang kudus sebagian, maka Allah berada di dalam bait kudus itu. Dia penghuni bukan? Kalau kita gereja adalah didirikan di atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Kristus menjadi fondasi. Kita menjadi batu-batu itu. Maka Kristus di dalam. Kita menjadi bangunan di luar bukan? Tapi ayat ke-22 langsung dibalik. Saudara-saudara. Bukan saja demikian. Kamu juga ikut dibangun menjadi tempat perdiaman Roh Kudus. Artinya apa? Engkau menjadi sesuatu batu di luar. Sekarang dikatakan bahwa engkau pun akan menerima Roh Kudus di dalam dirimu untuk berdiam di dalam dirimu sendiri. Jadi engkau bukan hanya sebagian daripada batu-batu yang menjadikan gereja itu sesuatu tubuh rohania. Engkau sendiri di dalam tubuhmu Roh Kudus akan berdiam. Dari sini katakan Allah akan berdiam di dalam hatimu, di dalam roh. Engkau menjadi tempat perdiaman Roh Kudus. Nah ini perbedaan luar biasa. Di mana orang Kristen bukan berada di dalam gereja saja, di dalam Tuhan saja. Tuhan berada di dalam orang Kristen. Orang Kristen bukan saja di dalam Tuhan, Tuhan juga di dalam Kristen. Bagaimana bisa mengerti hal seperti ini? Mengerti hal ini seperti kita berudara, saudara-saudara. Kalau saya berada di dalam udara, apa bedanya udara berada di dalam saya? Saya berada di dalam udara, berarti udara mengelilingi saya. Saya berada di dalam bait Allah, berarti bait Allah mengelilingi saya. Saya sebagian daripada bait Allah. Engkau sebagian dari bait Allah. Kita semua di dalam keluarga Allah. Dan orang Kristen mengelilingi saya. Karena saya di dalam rumah Tuhan. Tetapi bukan saja demikian. Saya berada di dalam rumah Tuhan. Saya berada di dalam Tuhan. Di sini katakan, Tuhan juga berada di dalam saya. Ini keeratan sudah begitu hebat. Sehingga Tuhan berada di dalam saya. Berarti saya sendiri, tubuh saya menjadi tempat perdiaman Roh Kudus. Tubuh saya menjadi istana Roh Kudus. Semua 1, 2, 3. Tubuh saya menjadi istana Roh Kudus. Roh berdiam di dalam. Saudara-saudara. Darah, burung darah. Dia datang terbang. Waktu dia sampai kepada dia punya sarang. Dia melihat ada orang taruh kotoran di dalam sarangnya. Apa terjadi? Dia putar-putar. Dia tidak mau masuk. Karena apa?
ada kotoran di dalamnya. Lalu dia terbang pergi. Engkau bersihkan lagi, sudah selesai. Dia datang, dia langsung masuk. Saudara-saudara, kita menjadi tempat perdiaman Roh Kudus. Adakah filsafat yang lebih tinggi dari ini? Dari sebelum Socrates sampai postmodernisme, dari Thales sampai Marcuse sampai Habermas, adakah yang melukiskan tubuh Kristus, tubuh manusia dan hidup manusia lebih tinggi dari filsafat kita? Tidak ada. Engkau ada tempat perdiaman Roh Kudus, di mana Tuhan berada diam dirimu. Dari perkembangan inilah Paulus menulis pasal ke-6 1 Korintus dan pasal ke-6 2 Korintus yang sama-sama mengatakan satu kalimat. Hiduplah suci karena engkau adalah bait Allah. Hiduplah suci karena tubuhmu adalah tempat perdiaman Roh Kudus. Paulus berkata, bait Allah adalah suci adanya dan kamulah bait Allah. Siapakah saya? Saya tempat perdiaman Tuhan. Siapakah engkau? Engkau tempat perdiaman Tuhan. Siapakah kita? Kita telah dibangun menjadi tubuh Kristus, keluarga Allah dan rumah Allah yang suci, the holy temple of God. Bukan saja demikian, kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam diri kita. Seperti saya sekarang berada di tengah-tengah udara, dikelilingi oleh udara. Saya di dalam udara, tapi tidak cukup. Waktu saya menghirup, udara juga di dalam saya. Waktu saya umur 8, saya disuruh hafal Yohanes pasal 15 oleh guru saya. Waktu itu saya menghafal sampai ayat di mana Yesus berkata, engkau di dalam aku di dalam kamu. Terus saya berhenti, mulai mikir, mana mungkin kalau aku di dalam dia gede, aku kecil. Ya toh? Lalu dia di dalam aku, jadi aku gede, dia kecil. Mungkin tidak. Saya pikir tidak ngerti. Aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Pasti ada satu kalimat yang salah. Mestinya aku di dalam Kristus. Sudah stop. Tidak ada Kristus di dalam aku. Karena aku lebih kecil. Kristus lebih besar. Aku di dalam Kristus, betul. Lalu Kristus jadi kecil masuk ke dalam diriku. Bagaimana mungkin? Waktu itu saya pikir-pikir, akhirnya kelihatan ada satu kotak kaleng coklat. Dulu ya, sekarang tidak ada coklat macam itu. Coklat itu mereknya apa? Mereknya seorang wanita Belanda sedang pegang satu kaleng coklat. Lalu kaleng coklat itu mereknya apa? Mereknya seorang Belanda perempuan sedang pegang satu kaleng coklat. Lalu kaleng coklat itu gambarnya seorang Belanda sedang pegang kaleng coklat. Terus saya pikir ini lucu ini ya. Ini orang Belandanya berapa banyak ini ya. Di dalam. Kita pakai keker yang besar. Mah pinjam ya. Pinjam magnifying glass. Lihat, tidak ada. Nah ini orang ini bawa coklat. Di dalam kaleng coklat ada orang itu. Orang itu di dalam ada coklat ada lagi. Seperti begini kamu mengerti. Akhirnya sudah beberapa jam saya ngerti, saya serahkan Tuhan. Nggak ngerti, pokoknya sudah nggak ngerti. Apa artinya? Kau di dalamku, aku di dalammu. Sampai pada waktu saya mengerti melalui udara. Oh, aku di dalam udara. Aku dikelilingi oleh oksigen. Tetapi oksigen bukan hanya di luarku. Oksigen juga di dalamku. Saudara-saudara, kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita hanya bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan jika Kristus sudah berada di dalam. Nah, engkau hanya bisa terus-menerus memperkenan Tuhan jika engkau pelihara hidup kesucian taat kepada Tuhan, sehingga Dia mau beserta terus dengan kita. Dan kita hanya bisa bertumbuh di dalam Kristus jika Kristus bukan berada di diri kita, kita juga berada di dalam diri Allah. Saudara-saudara, siapakah kita? Kita orang Kristen di dalam keluarga Allah. Kita adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kita adalah Holy Temple of God. Kita didirikan di atas ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan demikian engkau anggota gereja yang sejati. Mari kita membaca lagi sekali dari permulaan sampai akhir ayat 18 sampai dengan ayat ke-22. Mari kita membaca bersama-sama. Semua buka suara membaca. 1, 2, 3. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke dalam Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebaktian yang sudah Tuhan pimpin. Kami berdoa berterima kasih untuk ajaran yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk iman yang sudah Tuhan kuatkan kami. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus sudah bekerja di dalam hati kami, memberikan kesadaran kepada kami bahwa kami ada orang di dalam keluarga Allah. Kami ada orang yang sudah ditebus dan kami berada di dalam pengajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur karena kami dilatih dan dibangun menjadi tempat perdiaman Roh Kudus. Kami bersyukur karena gereja yang sejati, gereja ada ajaran dari perjanjian Tuhan sendiri. Dengar doa kami berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.